What's up, my man? Balik lagi ke channel gue, Celoteh Jalanan. Kali ini gue akan membahas tentang band hardcore, man. Lebih lanjutnya kita tanya sama si pelakunya tersebut. Halo, men. What's up? Boleh lo jelasin nama band lo? Oke. Gue punya band namanya No Remain. Noriman ya. No Remain. Itu genrenya itu hardcore ya. Base-nya kita hardcore, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk kita lebih berkembang lagi sih ya. Gitu. Udah berapa lagu, album atau lagu yang udah diluncurkan sama band lo ini tersebut? Kalau boleh tahu ya. Ya, di platform digital itu sudah ada satu EP dengan vokalis yang lama. Terus kemarin kita juga tanggal 1 Agustus baru ngeluarin single dengan vokalis yang baru. Judulnya Cognitive Dissonance Prevails. Oke. Itu dimana kita nunjukin era barunya No Remain seperti apa. Oh, berarti vokalis baru dan dengan lagu baru gitu. Dengan nuansa dan era yang baru. Seperti itu. Dikonsepkan dari ulang lagi atau seperti apa? Dikonsep ulang tidak, tapi lebih berkembang aja. Lebih berkembang banget. Itu menuju seperti apa nih, kalau boleh tahu nih, menuju seperti apa lagu-lagu lu ini? Kalau menujunya kita nggak pernah bisa kita nggak bisa pernah menilai kita harus kemana ya. Iya. Tapi kita lebih ke do what we do. Apa yang kita bikin tetap dengan rules hardcore-nya seperti apa, dengan pemberontakannya kita seperti apa, dengan kesalnya kita seperti apa, dengan emosinya kita seperti apa. Seperti itu aja sih. Berarti lagu itu dari kelah kesah hati tim gitu. Ya, kebanyakan lebih keluh kesah, kayak contoh lah ya. Kita ya contoh kayak kemarin kerusuhan dan lain-lain. Lo pasti sebel banget lah melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Tapi ya kita nggak bisa apa-apa selain kita bikin karya gitu. Benar. Gua pun ya kejadian kemarin gue cerita nih. Iya, boleh. Sorry. Gua kalau kejadian kemarin gua ada di posisi di Bandung, ya kan. Gua ada di salah satu kampus dan gua lagi sama anak-anak skatepark Pastor tuh di bawah. Pindah yuk kita ke kampus tersebut, ya kan. Itu kan zona nyaman kan, zona yang tidak bisa disentuh dengan hukum. Ya, tapi gue ditangkap. Bukan ditangkap sih, lebih digeledahin sama Polda gitu. Standar sih ya. Ya mungkin lagi chaos ya. Ya pasti. Terus berarti lu ngikut terusnya itu tentang kelah kesah hidup aja nih yang kita alami gitu. Lagu-lagu itu kurang lebihnya seperti itu. Dan kita coba untuk jujur aja sih dalam berkarya. Apa yang ada di hati kita ungkapkan gitu ya. Lebih jujur aja. Kita lebih jujur, kita lebih nikmatin, dan nggak ada unsur paksaan dan nggak ada unsur yang lu harus ini, lu harus itu, hardcore ini harus ini, hardcore itu harus itu. Oke, fine. Mungkin ada beberapa hardcore yang senior atau kayak gimana. Gue nggak suka hardcore tuh nggak kayak gini, hardcore tuh nggak kayak gitu. Tapi gue berusaha untuk kayak di saat gue melakukan sesuatu hardcore,
menurut gue ya, gue bakalan mencoba untuk bebas aja sih, Bebas eksperimen ya kan. pastinya. Nah, pertama lagu lu itu kalau boleh tahu apa tuh? Pertama lagu itu Buat lagu. kalau nggak Lagu. salah ya, awalnya dulu deh. Nah, Norimen itu terbentuk dari 2009. mm-hmm. Mm-hmm. Itu udah lama banget kan. Asli, Dan kita sempat vakum dan akhirnya di tahun 2024 awal mm-hmm. kita mutusin untuk yuk kita ngeband lagi gitu. Nah, di saat itu lagu pertama yang kita buat adalah kalau nggak salah ya, Ya, You versus You. you versus you. Ya, Dalam arti, sorry, siapa tahu nggak ada yang tahu nih, ya kan? bahasa Inggris ya. Yoi. Yang bahasa Inggris. Nah, jadi kayak Lu untuk gue, lu untuk lu gitu. lu ngelawan diri lu sendiri. Wah gila itu ya, maknanya dalam banget ya kan? Mungkin. Iya, gue baru dengar aja, gue rasain langsung seperti itu maknanya, Iya. weh. Lu harus ngelawan diri lu sendiri. Gimana caranya sih? Masih terberat tuh. Eh, Lanjut terakhir, ah, iya kan? parah. Iya. Jadi di saat lu udah bisa ngelawan diri lu sendiri, ya hela lu ngelawan yang lain tuh gampang banget. Ya, benar. Itu yang pertama. Cuma contohnya gini deh, Hmm. kasarnya kalau secara anarkinya gitu ya, lu berantem sama orang, gedubuk selesai. Ah, Tapi kalau lu berantem sama diri lu sendiri, contoh, lu berantem dalam hal yang kayak anjing gue harus kayak gimana ya, hidup gue harus kayak gimana ya selanjutnya. anjing banget ya berarti ya. That's hard way banget nggak sih? Asli, ya. Berantem dengan otak sendiri nih. Itu dia, dengan kewajiban, Yo, dengan sesuatu hal yang bener-bener wah ini hancur nih. Hancur, caur ya. Iya. Nah, terbentuknya dari 2009 ya kan. Itu dari bisa kebentuk dari 2009 itu berawal keresahannya apa tuh kalau gue boleh tahu? Dari 2009 tuh sempat berhenti karena memang vokalisnya bukan vokalis, sorry, personelnya gue ganti, terus gue keluar, apa semua segala macam keluar. Di tahun 2024 akhirnya gue ketemu sama basis gue yang still yang masih di Norimin pada saat itu. Gue ketemu, ayo kita ngeband lagi, ayo. Jadi gitu ya. Ya akhirnya sampai Norimin yang ke titik ini sekarang kayak gitu. Ya, berarti keresahannya awalnya dari ngumpul-ngumpul aja kan. Iya. Bikin karya apapun itu gitu ya. Bikin musik kayak jadi Iya. kayak gitu. Harus. Nah, gue mau tahu juga nih, setahu gue nih ya, kalau gua nggak salah ya, Nah. lu juga main BMX juga kan? Iya, gue rider juga. Rider. Itu kalau boleh tahu lu rider, gua kadang-kadang sorry to say ya kan, main BMX itu rada-rada sulitnya apa aja sih gitu? Rasa takut. Oh, berpacu dengan mental dong, berarti. Boleh pasti. Boleh jelasin lagi maksud dalam arti Contoh rasa takut gini, di saat lo harus dapat gap Mhm. atau enggak lo harus ngelewatin satu rintangan lah, Mhm. Mhm. cuma satu yang lu takut jadi bahan pemikiran. Gue bisa atau enggak gitu maksudnya? Bukan, Gimana tuh? takut. Anjing gue takut lagi. Anjing gue bisa nggak ya? Ya iki kan, bisa atau enggak gitu Iya. kan? Rasa takut itu. Nah, balik lagi ke band lu itu sekarang kan gagasan terbarunya ini vokalisnya perempuan ya, kalau nggak salah. Ya. Dari dulu. Oh dari dulu, oh sorry. Dari dulu perempuan dan sekarang lu merasa seperti apa nih? Dalam arti yang perombakan baru band lu ini tersebut.
Secara grafis ya, secara grafis kalau dengan vokalis gue yang baru sekarang begini nih, Untuk gravitasinya grafisnya seperti itu, lebih ya maju banget, powerful ya, bisa dibilang. bisa dibilang gitu. Bisa diganti, boleh nggak sih gue nanya? Boleh dong? Ada yang marah nggak nanti? Enggak dong. Enggak dong. Yang mau marah silakan. Ya silakan. Ya. Bisa tergantikan itu karena apa? Kalau bisa diceritakan. Yang lama. Iya. Iya. Karena yang lama memutuskan, bukan digantikan, tapi yang lama memutuskan untuk keluar dari band. Oh, memutuskan tali silaturahmi. Enggak juga, tetap tali silaturahmi masih ada, tapi dia lebih memutuskan, udah deh gue berhenti ngeband karena dia mau fokus sama keluarganya. Oke, gitu. Karena dia udah nikah ya. Udah nikah. Iya. Hampir semua sih, personil gue hampir semua udah nikah. Itu Kecuali gue udah. ya gue mau nanya lagi, itu menyatukan satu kepala, pemikiran satu kepala itu kan agak rumit kan? Banget. Ya kan? Itu Banget. gimana caranya kita mempola biar satu klub gitu? Soalnya kan ini bukan satu kepala yang kita Iya, gabungkan, iya, kan? iya. Ini banyak kepala gitu. Banget, ya kan? Makanya gue mempertanya gimana caranya kita bisa kompak gitu ya? Mau jawaban yang simpel apa yang rumit? Bebas. Yang simpel dulu ya. Iya. Jangan kayak anjing. Itu aja. Jangan kayak anjing. Udah ayo main. Iya. That's it. Iya. Tapi kalau secara rumitnya, Rumitnya, kita punya prospek, kita punya perspektif, kita punya visi, kita punya misi, kita punya sesuatu yang harus kita jalani, kita punya goals, dan itu semua harus terjadi. gimana pun caranya Harus. ya. Berarti ego harus kesampingkan dulu, Nggak bisa. ya kan? Ego tetap ada. Oh ada. Ego tetap ada. Tapi gimana caranya ego jadi sesuatu yang bisa, ego gue seperti ini nih. Tapi egonya bisa dijadikan sebagai motivasi. Ego gue nggak nyampe nih. Tapi karena motivasi gue ada, ya udah ego gue ikut. Kayak gitu. Oke. Itu sih yang dialamin sama Norim ini. Nah, gue mau nanya agak sensitif nih ya tentang gue kan, maaf nih, sorry tuh saya di hardcore ya cuma sekedar aja kan ya. Karena pang banget kan lo. Enggak juga. Orang di kotak gue aja namanya Andri Pang. Enggak juga. Iya. Gue mau menanyakan rootsnya hardcore itu yang Berat lagi. seperti apa dan bagaimana? Enggak, maksudnya dalam arti kan dia maksudnya agak rumit juga sih. Kalau Sekarang ya, kalau sekarang. iya, kalau baper, orang baperan pasti Iya. berantem. Iya. Janganlah gitu. Maksud gue mau menanyakan itu aja gitu. Kayak contoh kecil kayak kita tahu band Negativa, Aryan 13 band barunya bikin lagu crowd killing. Itu gimana dia mendiskriminasi bahwa moshpit yang hardcore zaman sekarang yang benar-benar menyakitkan orang dan menuju ke orang itu salah. Gitu. Berarti banyak sedikitnya ini komunitas apapun itu lagi diubah nih mindsetnya ya. Berarti kalau gua ambil dari omongan lu juga kan, karena tidak baik juga kan. Bukan dari omongan gue tapi dari apa yang ada. Yang sepengalaman gue deh, ya kan, gue kan, Betul. ya. Berarti nggak baik juga, berarti emang harusnya berubah kan. Dirubah sih enggak, tapi lebih tahu aja tatanannya seperti apa. Lo mau two step bebas, lo mau moshpit bebas, tapi tetap lo harus tahu tatanannya seperti apa. Udah itu aja sih. Tidak menyakiti orang lain kan. Tetap harus menyakiti orang lain. That's moshpit. Yo. Ya. Kita datang ke situ
bayar tiket, ya kan? Kita nonton band keras, pulang tuh harus lebam-lebam. Kalau kayak gitu nggak asik ya? That's not hardcore, yo. Nah, kayak gitu. Tapi kalau seandainya overkilling kayak yang Aryan bilang overcrowd atau killing crowd, killing crowd itu nggak yang lu yang tiba-tiba orang lagi diem tiba-tiba lu hantam nggak gitu. Ya tapi gue banyak ngeliat video-video yang lu ngomongin tuh kalau orang lagi diem banyak dihantam-hantam itu. That's crowd killing. Killing. Itu yang harus kita kurangi. Ya itu Karena di hardcore pun masih banyak caranya, masih ada two step dengan two step bareng-bareng dan lain-lain apa segala macem. Menurut gua masih banyak cara nih untuk kita mosing ya. Iya. Dibandingkan lo harus yang oke, mungkin crowd killing itu mengundang yang lain untuk jadi ikut mosing gitu, Terbakar, terpacu ya. tapi nggak gitu, harusnya nggak gitu. Iya lah, jadinya gitu Menurut ya. gue ya. Ya, gue lihat videonya, maaf ya, gue ngeliat kadang-kadang ya scroll. Jadi terpacu emosi, bukannya untuk kesenangan, have fun, ya kan? Bener sih? Pasti. Iya, jadi gue Iya banget. kasih puncak dia, ya kan? Hancur. Itu dia. Ada nggak lu kata-kata motivasi buat ya seperti yang tadi lu bilang, orang feeling itu iya, orang feeling itu, bro, udahlah gitu. Kalau gue sih kata-kata motivasi gue, karena two step itu bisa dipelajarin dan itu dancing, pelajarin dancing aja, pelajarin two stepnya aja dibandingkan lo harus pukul atau nggak lo harus crowd killing kayak Negativa bilang. Lu two step aja belajar sampai two step lu keren gitu, biar lu kelihatan keren Yo. tanpa lu harus ngincar orang yang nggak lagi two step gitu. Tanpa lu menyakiti orang lain ya. Iya. Lu keren aja udah, lu two step aja. Gila, apa kayak gitu ya. Iya, tapi lu keren gitu. Orang juga pasti mikirnya, wah anjing two stepnya keren anjing. Iya. Keren nih, kayak gitu-gitu. Pasti udah gue game lu, keren lu. Iya, kayak gitu-gitu kan. Ya udah. Thank you ya bro, udah di channel gua ada keluh kesah lu tentang apalagi nggak yang lu harus sampaikan gitu. Hah? Simple aja sih. Simple aja, yaudah. Soalnya apa yang gue tahu gue omongin, Yaudah. yang nggak gue tahu, Ya gue pendem gitu. yang nggak gue tahu gue sotoy. Oma, ya. Bro, thank you ya. Gacep udah di itu gua, channel gua. Aman. Bro, jangan saksikan masih banyak lagi orang-orang hebat di belakang gue. Anjay, thank you bro. Thank you.